Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, ada yang menarik perhatian di antara viralnya kejadian demi kejadian yang melibatkan oknum kepolisian. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo 2 kali menyampaikan pesan. Yang terakhir, bahkan ada ancaman tersirat di dalamnya. Berikut informasi. Kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya dicopot. Banjir kasus ulah oknum polisi dalam 2 pekan terakhir menuai kecaman, terus menjadi buah bibir. Awal Oktober lalu, oknum polisi membanting seorang mahasiswa yang tengah berunjuk rasa. Saat unjuk rasa berujung ricuh, Brigadir NP menangkap korban mahasiswa. Ia lalu membantingnya. Korban sempat kejang dan dilarikan ke rumah sakit. Sang oknum polisi langsung dipertemukan dan meminta maaf kepada korban atas tindakannya. Namun, pelaku tetap harus menjalani sidang etik di kesatuannya. Sanksi berat diberikan berupa penahanan hingga mutasi jabatan. Bila dinyatakan sehat, dari Bitpropam Polda Banten akan meminta keterangan terhadap saudara korban menyikapi perilaku oknum anggota yang di dalam melaksanakan tugas tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dalam penanganan aksi unjuk rasa. Brigadir NP diinformasikan mulai kemarin sampai dengan malam hari masih menjalani pemeriksaan oleh Bitpropam Polda Banten. Kasus lain, dugaan perkosaan oleh oknum Kapolsek di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Korbannya adalah putri seorang tersangka yang tengah ditahan. Sang Kapolsek berjanji akan membebaskan ayahnya jika keinginan cabulnya dipenuhi. Atas ulahnya, ia kemudian dipecat dari kepolisian, meski sang Kapolsek mengajukan banding atas pemecatannya. Hari ini kita melakukan sidang kode etik. Sesuai dengan instruksi Kapolri, kita tidak boleh ragu-ragu untuk menindak, melakukan hukuman terhadap anggota yang melakukan kesalahan. Hari ini sidang baru selesai dilaksanakan sidang kode etik. Putusannya adalah merekomendasikan Ibtu IGDN untuk PTDH pemberhentian dengan tidak hormat dari kepolisian. Penanganan ini dilakukan cepat oleh kepolisian. Sejauh ini ada ribuan kasus yang ditangani oleh Divisi Propam Polri yang jika di dunia militer adalah polisi militernya. Beberapa di antaranya kasus-kasus viral yang menyita perhatian publik seperti kasus oknum polisi yang diduga menggunakan mobil dinas patroli untuk keperluan pribadi alias pacaran. Ada pula dugaan perkosaan oleh oknum polisi di Kuta Limbaru, Sumatera Selatan, hingga kasus penembakan sesama polisi di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat karena pelaku cemburu. Oknum polisi pelaku ini menduga ada hubungan khusus antara istrinya dengan korban. Apa yang terjadi sesungguhnya hingga Kapolri memberikan arahan 2 kali hanya selang beberapa hari? Tidak pakai lama, segera copot PTDH dan kemudian proses pidana. Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level Polsek. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Dan pekan berikutnya Kapolri kembali mengingatkan, kali ini dengan ancaman. Terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya dicopot. Meski kejadian belum berhenti, apapun yang terjadi perlu jadi catatan di tengah arus informasi saat ini. Tak ada lagi informasi yang bisa ditutupi. Jika tidak muncul sekarang, besar kemungkinan akan muncul di masa depan. Tak ada jalan selain merespon cepat dan memberi penanganan berupa sanksi yang tepat.
Saudara, kejadian demi kejadian viral di media sosial dan menyita perhatian halayak ramai. Penanganan dilakukan dengan cepat, seolah memberikan sebuah pesan akan pembenahan yang menyeluruh, menuntut respon cepat dengan sanksi yang tepat. Saudara, saya Aiman Wicaksono, salam.